Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Heri ya. Sudah lama saya tidak upload video ya, jadi kali ini saya akan mulai upload lagi. Jadi ini berawal dari pembicaraan yang saya simak di kedai kopi. Nah, seperti kita tahu ya guys ya, di kedai kopi itu ada banyak sekali manusia ya, ada banyak sekali karakter gitu kan. Nah ini nih, waktu itu saya seperti biasa, ketika di kopi itu saya mendengar perdebatan antara tiga orang. Jadi ya kita biasa di kopi itu suka nyimak gitu kan. Nah saya tersentaknya ketika sudah masuk salah satu dari mereka ini ya, itu sudah masuk ke hal yang berbau rasis ya, isu sara gitu guys. Nah di situ saya tersentak gitu kan. Kalau misalnya mereka berdebat ya, itu kalau cuman ya debat sehat yang tidak mengarah ke rasis nggak masalah gitu kan. Tapi kalau sudah mengarah ke rasis, nah ini perlu kita bahas di video ini biar biar kita terangkan ya kalau hal itu nggak boleh dilakukan. Jadi mereka berdebat tentang besok tentang tahun depan adalah tentang pilpres. Jadi pilpres tahun 2024 itu kan ada calonnya tiga, ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Nah, yang satu ini dia adalah pendukung berat PDIP, jadi dia tuh apa namanya ya, dia tentu mendukung Ganjar. Nah, nggak salah sih, nggak ada masalah mau dia pendukung PDIP, mau dia pendukung Ganjar, tapi harusnya dengan tidak memainkan isu-isu rasial gitu kan. Nah, ini ketika yang dua lagi dukung Prabowo gitu kan. Nah, jadi ketika membicarakan sosok masih masuk akal, masih wajar lah. Misalnya kayak membicarakan oh Ganjar ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, misalkan, atau Prabowo kelebihannya ini, kekurangannya ini, masih wajar gitu. Meskipun agak lucu juga ketika si yang apa namanya pendukung berat PDI ini mengatakan bahwa Prabowo ini dia nggak punya istri, ya kan? Nanti masa ketika jadi presiden di apa namanya dipaksa nikah gitu kan? Nah, menurut saya pribadi ya guys ya, urusan nikah nggak nikah itu urusan pribadi masing-masing. Ya, tidak ada berhubungan dengan kompetensi dia menjadi seorang pemimpin kepala negara. Karena dimanapun Prabowo sudah membuktikan dia punya memegang jabatan penting ya di TNI, bahkan sekarang di apa namanya sebagai ya apa istilahnya ya, ya posisi menteri pertahanan lah gitu guys. Nah nggak ada hubungannya, jadi orang punya istri apa tidak itu adalah hak pribadi dia. Misal kayak saya pribadi, kalau saya kira-kira tidak menemukan wanita yang cocok, yang bisa saya jadikan istri, yang bisa masuk kriteria saya, ya kan? Ya saya lebih memilih tidak beristri gitu. Kenapa? Karena lebih baik tidak beristri dibandingkan kita beristri tapi tidak sesuai dengan parameter yang kita apa namanya tentukan. Misalnya kita menentukan parameter kesetiaan, lalu ada yang lain yang kita kira ini nggak bisa dibawa untuk ke surga gitu. Kita misalnya kita didik dia nggak bisa gitu kan, nggak mau dibilangin, nah, hal gitu kan mending daripada kita malah nanti masuk neraka gitu kan, karena kita tidak bisa mendidiknya, ya mending kita sendirian gitu ya kan. Itu hak pribadi seseorang, jadi nggak ada urusan dengan kompetensi. Nah itu lucu sebenarnya ketika dia mengatakan seperti itu, ya kan. Jadi kepantasan seorang Prabowo untuk jadi presiden itu ditentukan karena dia tuh nggak punya istri, itu kan lucu sekali gitu kan. Nah itu masih fine lah sebenarnya, masih agak lucu. Tapi ketika dia sudah masuk, dia bilang gini guys, saya terkejutnya gini, sentak ketika dia bilang gini, itu kan Anies Baswedan itu apa namanya, itu kan keturunan Arab, ya. Leluhurnya orang Arab. Prabowo itu leluhurnya orang Cina. Bisa sentak. Loh, kok
Om ini yang ada di situ kan teman-teman papa saya semua. Saya tuh manggilnya Om gitu kan. Tadi saya berpikir kok ini Om ini kok udah mainnya rasis gitu kan. Leluhur dibawa guys. Leluhur gitu kan. Perlu diketahui di situ di kedai kopi itu kan ada banyak macam suku di situ. Ada suku Minang, suku Jawa, suku Batak, ada suku bahkan orang Cina juga ada guys. Orang Cina juga ada di situ. Karena memang kedai kopi itu yang punya juga orang Cina gitu kan. Pengunjungnya juga ada yang Cina, yang pelanggannya gitu. Bahkan mungkin juga ada orang Arab gitu kan. Jadi ketika dia ngomong itu, memang itu kedai kopi, memang tempatnya kita tuh ngobrol-ngobrol. Tapi kalau dengan nada yang keras gitu, dia ngomongnya keras guys, sampai berdiri dia bahkan kan nunjuk gitu kan. Jadi soal etikanya juga kurang gitu kan. Jadi sebenarnya yang dua lagi yang pendukung Prabowo ya, itu dia masih santun, berdebat tapi dia tidak emosi, tidak ngomong keras gitu kan. Tidak seperti Om yang satu ini yang pendukung berat PDI gitu kan. Jadi secara etika tidak ada guys, tidak punya etika dengan ngomong yang nada yang keras, membentak, berdiri, menunjuk gitu kan, itu sangat tidak beretika. Lalu ngomong masuk pula ranah rasis gitu kan, bawa-bawa leluhur. Oh itu leluhurnya Prabowo Cina ya kan, leluhurnya Anies itu Arab. Saya pengen katakan guys ya, ini perlu pelajar bagi kita semua ya. Bukan salahnya Prabowo, dia punya leluhur Cina. Dan juga bukan salahnya Pak Anies Baswedan, dia punya leluhur Arab. Bukan salah mereka, tidak ada orang bisa milih. Saya mau dilahirkan dari rahim seorang pribumi, nggak bisa. Nggak bisa milih gitu. Jadi nggak bisa disalahkan guys. Yang dari masa itu kan adalah perilaku, kebiasaan, sikap, ideologi itu masalah. Tapi kalau dari rahim siapa kita dilahirkan itu bukan jadi masalah gitu. Ya kan? Anda mau dilahirkan dari rahim seorang Afrika pokoknya hitam nggak masalah. Dari mana pun dilahirkan, mau dari orang Jawa, leluhur Anda, orang Cina, orang Arab, tidak ada masalah di situ. Karena bukan permintaan kita nggak bisa minta. Ya Allah atau Tuhan kita minta lahir dari rahim ibu kita yang Eropa, nggak bisa. Itu semua sudah ketentuan. Nggak bisa seorang pun disalahkan karena dia lahir dari leluhur suku bangsa apa gitu. Nah, jadi mainannya sudah rasis gitu kan. Di situ sudah sentak guys. Makanya saya ya ikut nimbrung lah gitu ya. Memberikan argumentasi juga di situ kan. Karena saya masa ini perlu kita tuh harus meluruskan gitu kan. Karena sudah larinya ke arah rasis. Lalu jadi dia menyalahkan misal gini, satu lagi misal lucunya ketika dia menyalahkan katanya Anies Baswedan itu kok membandingkan antara zaman SBY dengan zaman Jokowi ya kan. Nah, prestasi. Jadi kan orang-orang yang pendukungnya PDI atau Jokowi ini kan mengklaim bahwa lihat itu prestasinya, bangun jalan berapa kilometer, jalan tol segala macam. Lalu Anies tentu membandingkan dengan zaman SBY. Ternyata zaman SBY itu lebih banyak, lebih panjang jalan yang dibangun, lebih banyak yang dibangun dari segi bendungan segala macam gitu kan. Dan itu ada datanya, ya kan? Anies itu bicara by data, nggak sembarangan karena beliau adalah seorang intelektual. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan, ya kan? Jadi orang-orang ke Anies itu bukan orang yang ngomong sembarangan, dia ngomong tuh pakai data, karena dia biasa dengan data, guys. Orang intelektual gitu kan, nggak sembarang ngomong. Dikatakan di fitnah oleh Om ini, katakan dia ngomong Anies itu ngomong nggak pakai data. Gitu. Padahal data itu bisa kita lihat di media ada, gitu kan, tentang perbandingan antara pembangunan di zaman SBY dan zaman Jokowi. Lalu dikatakan itu mengadu domba. Kok membanding-bandingkan antara Jokowi dengan SBY? Loh itu bukan adu domba namanya, tapi pengukuran kinerja. Siapa yang kalau Anda mengklaim begini, ya kita bantah. Lalu kan tentu membantah itu kan harus pakai data. Ada perbandingannya, dibandingkan. Apa yang dekat dengan zaman Jokowi? Ya zaman sebelumnya, yaitu zaman SBY. Atau diambil zaman Megawati atau Gus Dur bisa juga. Tapi yang paling dekat kan yang jelas-jelas itu kan
zaman SBY, dan sama-sama periodenya, sama-sama 2 periode kan. Nah, itu yang paling relevan. Nah, itu dikatakan adu domba. Padahal adu domba itulah ketika dia nyinggung masalah suku itu adu domba. Dia tidak membayangkan gimana perasaan orang-orang Cina dan orang-orang Arab yang ada di kedai kopi itu, yang mendengarkan tentu kupingnya panas, guys. Kok leluhur aku dibawa-bawa gitu kan? Nah, kemudian di situ ada orang Cina yang kayaknya bahasa dia senyum-senyum aja. Kita mengerti kalau bapak ini sebenarnya marah, guys, singgung dia. Karena gimana pun dia orang Cina, tentu leluhurnya orang Cina. Meskipun dia orang WNI, warga negara Indonesia, dia sudah punya KTP Indonesia, dia lahir di Indonesia dan punya kakek nenek yang juga tentu lahir di Indonesia. Jadi dia tuh sudah keturunan Cina, keturunan, guys, gitu, turun temurun di Indonesia gitu kan. Memang leluhurnya memang orang Cina, tapi dia sudah turun temurun dan sejak beberapa generasi itu sudah lahir di Indonesia gitu. Itu tentu tersinggung, tapi dia apa daya sebagai minoritas, ya paling dia bisa senyum. Saya juga tentu melihat bapaknya, saya ngerti dia tersinggung dan tentu kita merasa sedih, ya kan. Coba bayangkan ya, betapa tidak enaknya ketika kita disinggung-singgung. Oh, itu kan nenek leluhurnya orang Cina, leluhurnya orang Arab. Coba, ya kan. Jadi Anda sebagai seorang yang orang bukan pribumi, tapi Anda sudah lahir di Indonesia, bahkan dari kakek nenek Anda, mungkin ibu Anda sudah lahir di Indonesia, ya kan, Anda sudah menjadi tumpah darah Indonesia, ya. Dan kalau kita tarik ke atas, itu kita semua adalah keturunan dari Adam, gitu. Jadi tidak make sense ngomong tentang suku. Akan merasa sangat seperti kok dipertanyakan gitu, keindonesiaannya gitu kan. Jadi orang-orang ini tentu jadi malas gitu. Kok percuma kita jadi warga negara Indonesia, punya KTP Indonesia, lahir di sini, besar di sini, bahkan ikut membangun Indonesia, ya, bangun bisnis, mempekerjakan orang-orang Indonesia, tapi diperlakukan seperti itu, ya kan? Dibawa-bawa leluhur lah segala macam itu kan. Nah, jadi makanya saya katakan ini adalah presiden buruk, guys. Nggak boleh kita tuh. Jadi memang jualan mereka memang seperti itu, ya. Orang-orang ini memang jualan seperti itu. Jualannya adalah rasis gitu, guys. Jadi selalu disalahkan, oh itu suku Arab, itu suku Cina gitu kan. Padahal dia nggak tahu ya bahwa undang-undang kita itu sudah diubah. Ya, jadi itu bahkan dia nggak tahu. Dia katakan, oh nggak ada diubah. Awalnya kan undang-undang itu berbunyi adalah orang presiden itu adalah harus orang Indonesia asli. Itu iya, bunyinya begitu. Tapi diubah. Kenapa? Karena itu menimbulkan perpecahan. Karena ya, orang Indonesia asli sendiri pun ya itu adalah dari keturunan India juga gitu. Dari keturunan dari sebagian itu campur juga gitu. Jadi makanya term itu dihilangkan. Nah, Indonesia asli itu dihilangkan, menjadi hanya orang Indonesia saja. Itu pun dia nggak tahu. Ada perubahan undang-undang itu dia nggak tahu. Dibilangnya nggak ada. Jadi pengetahuannya amat sangat kurang gitu kan. Jadi ini yang paling penting lagi ya. Saya terangkan kenapa kita tidak lagi relevan sekarang ini ngomong tentang suku itu nggak relevan lagi. Ya. Jadi kalau Anda itu berpikir maju, ya Anda bisa lihat di negara-negara kayak Amerika, negara Barat itu Amerika, Eropa itu pemimpin wali kota, ya itu bukan dari orang asli. Di Inggris misalnya atau Amerika itu pemimpin itu ya wali kotanya itu dari orang India, guys, benar kan? Ada dari orang Arab, dari orang India, bahkan beragama Islam, ya kan? Jadi wali kota, nggak ada masalah gitu. Karena yang dilihat adalah kompetensi dan pembelaannya gitu. Karena gini, ini yang perlu saya terangkan ya. Anda kalau mungkin orang-orang yang kayak orang-orang ini memang kurang piknik gini. Anda pernah nonton film Cut Nyarin nggak? Jadi di film itu ya, yang dibintangi oleh Christine Hakim, itu kan ambil dari sejarah nyata. Nah, di situ kita bisa lihat ya betapa
bukan bukan sukunya yang penting, tapi mental dadanya, ideologinya. Ini saya terangkan. Kalau Anda yang pernah, makanya Anda orang ini saya sarankan nonton film-film seperti Junadin. Nah, di film tersebut ya, di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya suku bangsa tidak relevan. Kenapa ya? Ada orang Aceh asli ya. Jadi ceritanya Junadin ini pun kan dia tuh adalah pejuang Aceh ya. Istrinya dari Teuku Umar. Jadi dia tuh di situ ada orang Aceh asli pribumi yang mana berkhianat. Dia menjual ya martabat Aceh itu kepada penjajah Belanda. Orang Aceh asli, guys. Ya. Saya lupa namanya, bisa lihat di film itu. Dia menunjukkan tempat persembunyian Cut Nyadin dan Teuku Umar. Sehingga Teuku Umar itu ketangkap, terbunuh ya. Itu namanya pengkhianat. Nah, siapa? Dia orang Aceh asli, guys. Nah, ini membuktikan bahwa nggak penting suku. Emangnya orang Aceh asli nggak bisa berkhianat? Bisa. Menjual negerinya kepada penjajah Belanda. Nah, orang-orang seperti yang Om ini yang ngomong rasis ini dia nggak paham ya beginian, ya kan? Dikiranya semua orang pribumi itu adalah tidak ada yang pengkhianat gitu kan? Dikira semuanya itu adalah bermental Indonesia, gara-gara ya enggak. Ada para pengkhianat tuh ada. Nah, di satu film Anda akan lihat 3 watak berbeda di situ ya. Jadi mari kita akan pilih mana yang terbaik. Membuktikan bahwa suku itu tidak lagi relevan. Yang penting adalah mental, hati. Nah, orang Aceh asli pengkhianat. Juga bahkan tangan kanannya Cut Nadin sendiri ya, itu berkhianat juga. Dia kasihan lihat Cut Nadin sakit-sakitan, ya kan? Dia nggak tega, akhirnya dia melaporkan tempat persembunyian Cut Nadin. Akhirnya Cut Nadin ditangkap dan diasingkan ke Jawa. Pasukannya Cut Nadin meninggal, gugur karena dikepung Belanda gitu. Nah, itu pengkhianat. Orang Aceh asli bahkan tangan kanannya Cut Nyadin. Di satu sisi, nah ini Anda perlu tahu, ada seorang perwira Belanda yang diperintahkan waktu tempat persembunyian Cut Nyadin itu ditemukan, dibocorkan oleh oleh pengkhianat ini yang tangan kanannya Cut Nyadin. Itu diutuslah seorang perwira Belanda untuk mengangkat Cut Nyadin, ya kan? Nah, itu Cut Nyadin berhasil menggagalkannya. Jadi pasukannya berhasil ditumpas oleh Cut Nyadin, pasukan perwira Belanda ini, dan perwira itu ketangkep. Tapi oleh Cut Nyadin, jangan bunuh dia, saya mau dia hidup. Jadi Cut Nyadin mau perwira Belanda ini ditangkap hidup. Nah, apa yang terjadi? Cut Nyadin itu mengatakan kepada perwira Belanda ini, kalau apa yang kalian lakukan ini adalah salah, kalian telah menjajah negeri kami, negeri Aceh, gitu kan. Dia suruh kamu kembali ke komandanmu dan katakan bahwa yang kalian lakukan ini adalah salah. Ya. Kalian tidak berhak menjajah tanah Aceh. Ya. Nah, perwira ini tentu kata Cut Nyadin pergi sekarang sebelum saya berubah pikiran. Nah, perwira ini kembali kepada komandannya. Ada tahu terjadi, rupanya perwira ini sudah terbuka matanya bahwa apa yang dilakukan oleh orang Belanda itu semuanya salah besar. Mereka nggak boleh menjajah negara lain, nggak boleh. Wilayahnya nggak boleh. Dia terdoktrin, terbuka matanya ke kebenaran bahwa Cut Nyadin benar, gitu kan, dan Belanda salah. Nah, ketika komandannya memaksa dia, di mana kamu kan ditangkap Cut Nyadin, artinya kamu tahu di mana persembunyian Cut Nyadin, dipaksa, disiksa, kalau nggak mau dikasih tahu, dibunuh. Apa terjadi? Karena dia tahu ini benar, ya disampaikan Cut Nyadin benar, nggak boleh menjajah, dia mempertahankan itu. Dia berpihak kepada Cut Nyadin. Dengan apa? Dengan tidak memberitahukan di mana letak persembunyian Cut Nyadin. Seorang perwira Belanda yang harusnya dia ada suku Belanda, harusnya dia memihak pada Belanda, tapi dia memihak pada kebenaran, memihak kepada Aceh, berpihak kepada Cut Nyadin. Dia tidak memberitahukan persembunyian Cut Nyadin, dia rela mati, ya disiksa daripada menunjukkan di mana letak persembunyian Cut Nyadin. Itu artinya seorang Belanda bisa hatinya itu
bisa hatinya tuh kepada Aceh. Ya. Karena dia sudah mengetahui akan kebenaran, guys. Nah, bayangkan itu. Nah, makanya suku pasar penting. Bahkan ada satu lagi ya, seorang Belanda, Portugis yang dia tuh bisnis jual beli senjata. Nah, dia katakan, dia katakan kepada Cunyadin ya, Cunyadin kan beli senjata kepada dia 20 pucuk gitu kan senjata. 60 pucuk atau 20 pucuk. Jadi dia katakan, jadi Cunyadin bertanya, kamu pihak kepada Aceh atau Belanda? Dia katakan, saya tidak pihak kepada siapa-siapa, meskipun saya orang Belanda. Saya tidak pihak kepada siapa-siapa. Karena saya adalah uang gitu kan. Jadi dia butuh pemberontak. Jadi kan Cunyadin ini adalah dianggap pemberontak oleh Belanda. Dia butuh pejuang ini. Kenapa? Kalau tidak ada pejuang ini, tidak akan ada jual beli senjata. Belanda tidak butuh senjata. Kenapa? Karena gampang, nggak butuh senjata untuk menguasai Indonesia. Tapi kan ada para pejuang, Belanda butuh senjata untuk melakukan perlawanan terhadap pejuang. Pejuang juga butuh senjata untuk melawan Belanda. Makanya dua-duanya butuh senjata. Nah, disitulah dia ambil untung gitu kan. Nah, makanya dia tidak memihak siapa-siapa. Rugi bagi dia untuk memberitahukan letak persembunyian pejuang. Kenapa? Nanti ada pejuang lagi, kita tangkap semua, karena bunuh semua. Makanya dia merahasiakan letak pejuang. Yang penting dia bisa jual. Dia tetap menciptakan adanya penjajah dan adanya pejuang, sehingga dia bisa tetap melakukan jual senjata dengan lancar. Bisnisnya lancar. Nah, jadi tidak punya siapa-siapa, guys. Nah, padahal dia adalah orang Belanda gitu loh. Harusnya kan kalau orang Belanda, dia minyak Belanda, dia akan kasih tahu tuh di situ tempat persembunyian Cunyadin dan para pejuang, tapi tidak lakukannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 3 watak manusia. Orang Aceh asli di bumi berkhianat pada negerinya. Orang Belanda asli, tapi dia malah mendukung Aceh gitu. Nah, lalu ada orang Belanda yang tidak mendukung dua-duanya. Nah, makanya saya katakan tidak relevan lagi ngomong tentang suku bangsa, tapi adalah masalah hati. Ya, apakah dia membela Indonesia apa tidak? Makanya seorang kayak Liu Sungkarisma, ya, seorang aktivis Tionghoa beragama Konghucu itu lebih tinggi nilainya di mata kaum muslimin dibandingkan orang-orang seperti Om ini, ya, yang mendukung rasisme gitu kan, yang menghina-hina suku Arab, yang berlaku tidak adil kepada orang Arab gitu kan, yang